Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kasih Tuhan. Minggu hari ini kita akan sama-sama mendengarkan pahlawan Alkitab seri yang keempat, yaitu Daniel. Puji Tuhan, kita akan belajar sama-sama dari kehidupan Daniel. Daniel dilahirkan di Yehuda, Daniel 1 ayat 1-6, dan nama Daniel disebut pertama kali di dalam kitab Yeskiel 14 ayat 14, dan arti dari nama Daniel adalah Allah adalah hakimku. Dan nama lain dari Daniel adalah Belsasar, ada di dalam Daniel 1 ayat yang ke-7. Nah, nama Daniel disebut 87 kali di dalam Alkitab, dan kitab-kitab yang menyebut nama Daniel ada 4 kitab, yaitu Yeskiel, Daniel, Matius, dan Markus. Nah, kitab-kitab Daniel ditulis berkisar di sekitar abad 6-2 sebelum Masehi. Daniel dikelompokkan di dalam nabi-nabi besar. Pekerjaan Daniel adalah sebagai pemimpin politik dan nabi. Ada di dalam Daniel 2 ayat 48 dan Daniel 5 ayat 10-12. Dan akhir hidup Daniel meninggal di kerajaan Babel. Dan terakhir disebut di dalam kitab Matius 24 ayat 15. Dan itulah kehidupan dari Daniel. Kita akan sama-sama masuk di dalam poin yang kedua, yaitu peristiwa, kejadian, dan karya Daniel selama masa hidupnya. Yang pertama, Daniel dibawa ke kerajaan Babel. Di dalam Daniel 1 ayat yang pertama, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem. Tuhan menyerahkan Yoyakim dan perkakas bait Allah, serta orang-orang muda yang pandai dan bijaksana dibawa ke kerajaan Babel, termasuk Daniel pada waktu itu. Lalu yang kedua, kita melihat bahwa Raja Nebukadnezar pada tahun pemerintahan yang kedua, di dalam kitab Daniel pasal kedua, raja ini bermimpi, dan mimpi raja tidak diceritakan, dan raja ingin supaya orang-orang bijaksana, ahli jampi, ahli sihir, ahli nujum, untuk menceritakan apa mimpi raja itu. Jika tidak bisa menceritakannya, maka semua orang-orang bijaksana akan dibunuh. Tetapi Daniel dengan hikmat Tuhan tampil di hadapan Raja Nebukadnezar dan minta waktu untuk menyampaikan mimpi raja. Dan Allah Daniel adalah Allah yang menyingkapkan segala mimpi dan rahasia-rahasia yang ada. Dan Daniel menceritakan mimpi Raja Nebukadnezar di dalam Daniel 2 ayat 31-45, di mana Daniel menceritakan bahwa raja bermimpi tentang sebuah patung yang amat besar, patung yang tinggi berkilo-kiloan dan luar biasa. Dan Daniel juga menceritakan bagian-bagian dari patung itu berbentuk dari apa, dan Daniel mengartikan mimpi itu yang menunjukkan akhir daripada kerajaan Babel. Di dalam Daniel 2 ayat 37-45, Daniel mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Dan karena Daniel mengartikan mimpi itu dan raja percaya, maka di dalam Daniel 2 ayat 48, Daniel diangkat menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Yang ketiga, di dalam Daniel pasal keempat, Raja Nebukadnezar kembali bermimpi.
tentang sebuah pohon yang tinggi dan menjulang, banyak pohon, banyak daun dan buahnya ada di mana-mana sehingga binatang-binatang bernaung di bawah pohon tersebut. Kemudian datang seorang penjaga yang kudus dari langit dan menebang pohon tersebut. Daniel kembali dipanggil oleh Raja Nebukadnezar untuk mengartikan mimpi tersebut, dan mimpi itu menjadi kenyataan di mana Raja Nebukadnezar itu dihalau dari kehidupan manusia dan hidup di padang rumput. Dia makan rumput selama 7 masa. Dan itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Tetapi setelah masa itu berakhir, maka kerajaan dan kemuliaan raja dipulihkan dan dikembalikan oleh Tuhan. Sekali lagi Daniel dengan hikmat Tuhan menceritakan arti mimpi dari Raja Nebukadnezar. Lalu yang keempat, di dalam Daniel pasal ke-5, Daniel dibawa menghadap Raja Belshazzar yang adalah anak dari Nebukadnezar. Di dalam Daniel 5 ayat 24-28, punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini, Mene Mene Tekel Ufarsim. Arti Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Arti Tekel, tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Arti Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Sekali lagi Daniel dengan hikmat Tuhan mengartikan arti tulisan tangan yang waktu itu ditujukan kepada kerajaan Babel, dan bagaimana akhir dari kerajaan Babel itu diceritakan oleh Daniel. Lalu yang kelima, di dalam Daniel pasal ke-6, saat pemerintahan Raja Darius, Daniel menghadapi satu ujian iman yang luar biasa, di mana Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Dan kita sama-sama tahu di dalam cerita ini bahwa Daniel pun mendapat pertolongan Tuhan yang luar biasa, di mana saat Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, singa-singa itu mengatupkan mulutnya dan Daniel tetap diselamatkan. Di dalam Daniel 6 ayat 24 dan 25, Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Dan itulah yang terjadi terhadap orang-orang yang membenci Daniel pada saat itu. Dan yang keenam, di dalam Daniel pasal ke-7 sampai dengan pasal yang ke-12, Daniel banyak mendapat penglihatan tentang akhir zaman. Dan Daniel menuliskan kitab ini, Daniel mendapat karunia untuk melihat dan menuliskan apa yang akan Tuhan lakukan di akhir zaman. Dan bagi kita semua itu adalah nubuatan yang akan segera digenapi karena kita sudah masuk di dalam akhir zaman itu. Nah, sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Apa keteladanan Daniel bagi kita semua? Yang pertama, Daniel memiliki berbagai macam hikmat dan pengetahuan, serta memiliki pengetahuan ilmu yang sangat banyak. Daniel adalah seorang pemuda yang tidak bercela, berperawakan baik dan memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan, cakap, dan berilmu. Ada di dalam Daniel 1 ayat yang keempat. Bahkan Daniel memiliki kecerdasan 10 kali lebih cerdas dibandingkan orang lain. Dalam Daniel 1 ayat 20, Daniel sangat bijaksana dalam memimpin dan penuh dengan hikmat dari Allah, sehingga ia dapat menyimpulkan arti dari mimpi raja dengan baik. Dalam Daniel pasal 2 dan keempat, kita tahu bahwa hikmat diperlukan dalam hidup ini, pengetahuan juga diperlukan dalam hidup ini. Mari kita belajar seperti Daniel, minta kepada Tuhan hikmat dari atas, supaya kita menjadi orang yang bijaksana, dan lebih daripada itu kita menjadi orang yang bisa memuliakan nama Tuhan. Lalu yang kedua, Daniel adalah orang yang hidupnya benar, mempunyai integritas dan tegas. Daniel adalah seorang yang memiliki prinsip kuat dalam hidupnya dan tidak pernah mau kompromi terhadap dosa. Dia tidak memakan makanan dan minuman raja yang disediakan baginya, tidak minum anggur, tidak minum dan makan makanan raja dalam Daniel 1 ayat yang ke-8. Bahkan dia juga menolak hadiah dari Raja Belshazzar dalam Daniel 5 ayat 17. Nah, di sini kita lihat Daniel adalah orang yang hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Daniel memiliki integritas dan ketegasan. Ini penting karena hidup kita adalah hidup yang mempermuliakan Tuhan. Jika kita mengetahui kebenaran, maka kita harus berkata dengan benar, berkata dan bertindak dengan benar, dan memiliki ketegasan. Kita tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah,
Yang ketiga, dapat dipercaya. Daniel adalah seseorang yang bisa dipercaya, bahkan untuk memimpin, sehingga dia memiliki jabatan yang melebihi pejabat-pejabat tinggi dan para wakil raja. Karena Daniel memiliki roh yang luar biasa, sehingga dalam masa pemerintahan Belsasar, Nebukadnezar, bahkan sampai Darius pun Daniel diberi kepercayaan yang sangat tinggi. Dalam Daniel 6 ayat 23, Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Daniel adalah orang yang bisa dipercaya karena ada roh Allah di dalamnya. Apakah kita juga menjadi orang-orang yang bisa dipercaya? Mari kita mengikuti teladan Daniel, jadi orang yang bisa dipercaya karena roh Allah, roh Tuhan ada pada kita. Yang keempat, Daniel memiliki iman yang besar. Dengan tegas dia menolak makanan dan minuman raja, dan dia tetap percaya dengan imannya bahwa dengan hanya makan sayur dan minum air saja dia tetap sehat, bahkan bertambah lebih gemuk, yang walaupun secara ilmiah tidak mungkin. Tapi karena Daniel percaya dan memiliki iman yang besar, maka hal itu terjadi. Di dalam Daniel 1 ayat 8-15. Bahkan sampai waktu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, kita melihat bagaimana iman Daniel tetap teguh. Dia tetap menjalani hukuman dari raja dengan pertolongan Tuhan, dan iman itu yang akhirnya menang dan Daniel selamat. Bagaimana dengan kita? Kita harus memiliki iman yang besar juga. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar yang sanggup menyelamatkan kita, menolong kita, melepaskan kita dari segala masalah. Maka kita juga harus memiliki iman yang besar seperti Daniel. Lalu yang kelima, Daniel adalah orang yang suka berdoa dan memuji Tuhan selalu. Itu diceritakan dalam Daniel 6 ayat 11. Daniel berlutut, berdoa dan memuji Tuhan sebanyak 3 kali sehari. Luar biasa. Daniel adalah orang yang suka berdoa, orang yang suka memuji Tuhan, dan selalu dilakukan dengan setia. 3 kali sehari dia lakukan dengan setia. Dan apakah kita bisa menjadi seperti Daniel? Kita adalah orang yang suka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan senantiasa. Mari kita belajar dari kehidupan Daniel yang melakukan hal itu dengan tekun dan setia. Nah, nomor 6, ternyata Daniel juga adalah orang yang sangat tekun dan setia. Artinya dia selalu setia kepada Allah Tuhan yang dia percayai, sekalipun dia hidup di tengah-tengah bangsa yang menyembah patung berhala. Dan beberapa kali terjadi bahwa ada orang-orang yang sirik, yang iri dengan kedudukan Daniel, karena Daniel menyembah Tuhan dan tidak menyembah patung berhala, bahkan dengan cara-cara yang licik berusaha supaya Daniel dibunuh. Tetapi akhirnya tetap dengan pertolongan Tuhan, Daniel bisa menang atas segala macam ujian dan cobaan dari orang-orang yang jahat. Dan inilah iman Daniel. Dia menjadi orang yang tekun dan setia di dalam Daniel 6 ayat yang ke-11. Lalu yang ke-7, Daniel adalah orang yang penuh dengan kasih, karena Daniel mengenal dan mengasihi Allahnya dan tahu bahwa Allahnya adalah Allah yang penuh dengan kasih. Daniel tidak pernah membalas akan kelakuan orang-orang yang berusaha berbuat jahat kepadanya. Daniel tidak pernah dendam kepada orang-orang itu. Bahkan Daniel dengan sikap baik hati dan penuh kasih, Daniel yang membela orang-orang yang berusaha menjatuhkan dia, bahkan ahli-ahli nujum, orang-orang bijaksana lainnya dibela oleh Daniel di depan raja. Daniel yang berkorban untuk menyelamatkan hidup mereka semua. Itulah Daniel yang penuh dengan kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana dengan pahlawan Alkitab kita hari ini, Daniel? Bukankah dia adalah pahlawan yang luar biasa sekali? Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ada banyak hal yang baik dalam kehidupan Daniel. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, mari kita masing-masing menggunakan dan mengembangkan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita dalam hidup kita masing-masing, supaya hidup kita menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dimanapun kita berada, kita melakukan tugas dan bagian kita dengan setia sampai akhir. Nah, pada akhirnya kita melihat bahwa Tuhan luar biasa memakai kehidupan Daniel, dan itulah poin-poin keterangan Daniel yang membuat kita bisa berkata, Daniel adalah pahlawan